Salam jumpa peserta materi pembelajaran pengembangan robot humanoid. Kita akan masuk ke materi untuk mengembangkan sistem cerdas pada robot humanoid. Materi pembelajaran ini bagi siapa saja yang ingin mengenal dasar pengembangan sistem robot humanoid untuk menjadi calon talenta digital. Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan prinsip dasar robot humanoid. Lalu memprogram Arduino untuk robot humanoid, mampu menjelaskan sistem pengenalan ucapan, menjelaskan teknologi Google Speech Recognition System, menjelaskan sistem text-to-speech. Kita masuk ke dasar robot humanoid. Para peserta, robot humanoid adalah robot berbentuk manusia yang dapat digunakan sebagai pengganti manusia, memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh user, atau digunakan pada robot di industri. Pengembangan robot humanoid sangat kompleks, sehingga dibutuhkan kemampuan pemrograman tingkat lanjut dan perangkat aktuator yang rumit. Pemrogramannya membutuhkan kemampuan pemrograman bahasa Python, computer vision, dan natural language processing. Para peserta, sejarah robot humanoid dikenal bahwa pengembangan robot humanoid pertama adalah dilakukan oleh Al-Jazari di zaman kemajuan Islam. Ya, dia adalah seorang ilmuwan Muslim dari dinasti Artokrid yang menciptakan robot humanoid yang berfungsi sebagai 4 musisi. Di sini adalah contoh gambar 4 robot humanoid yang memainkan musik di danau, karena di saat itu era kemajuan suatu dinasti tersebut. Nah, saat ini robot humanoid sangat maju sekali, misalnya robot Sophia, yang mana bisa menjawab pertanyaan, mampu berpikir dengan baik, atau untuk pengembangan riset misalnya bagi pelajar, mahasiswa, robot Meccano. Nah, nanti akan saya demokan bagaimana memprogram robot Meccano ini sehingga dapat dikembangkan sebagai robot humanoid yang cerdas. Ya. Nah, prinsip dasar untuk pengendali robot humanoid tentu dibutuhkan laptop atau Raspberry Pi ya, yang dapat diprogram. Atau untuk pengendali geraknya cukup perangkat controller seperti Arduino. Untuk melihat dapat digunakan kamera webcam atau stereo kamera. Ya, sedangkan untuk pengendali misalnya melalui Bluetooth itu bisa dipasang ya untuk bisa dikendalikan melalui smartphone misalnya. Nah, ini adalah arsitektur simpel dari robot humanoid, bagaimana kita bisa menggerakkan wajah robot yang ada alis, gerakan mata, pergerakan leher, dari laptop yang kita program, dia misalnya melihat objek, bisa kita berikan perintah ke Arduino untuk tracking wajah objek tersebut. Nah, Arduino memerintahkan pengontrol motor servo untuk bergerak, sehingga ada ekspresi yang muncul pada wajah robot humanoid ini. Begitu prinsipnya. Nah, kalau pada robot Meccano seperti ini, tentu perangkat yang ada di sini adalah adanya motor DC. Lalu agar motor DC-nya yang berat dapat digerakkan, tentu ada driver motor. Ya, jadi dalam sini ada driver motornya. Lalu kita butuh pengendali robot ini menggunakan Arduino. Jika ingin dikendalikan lewat smartphone, dibutuhkan modul Bluetooth. Untuk menerima ucapan, melihat dapat digunakan stereo kamera. Agar bisa bangun dari jatuh, seimbang, dan lain-lainnya, dapat digunakan sensor gyro dan accelerometer. Untuk bisa mengetahui jarak dari halangan di depan robot tersebut, tentu bisa menggunakan sensor jarak ultrasonik misalnya. Ya, lalu teknologi-teknologi dari Google, misalnya Google Speech, itu bisa digunakan, sehingga bisa merespon ucapan dari pengguna. Nah, perangkat yang dibutuhkan misalnya untuk
pengenalan ucapan tanpa terhubung ke Google, misalnya bisa menggunakan eCPR 3 Plus seperti ini. Lalu untuk bisa berucap tanpa menggunakan Google, ya, ini untuk paket robot humanoid yang independen, tidak tergantung koneksi ke internet, misalnya, itu bisa emit text to speech dari Parallax. Jadi dua modul ini untuk bisa menerima pertanyaan atau perintah dan memberikan jawaban atau respons. Begitu prinsipnya. Nah, ini adalah referensi paper-paper dan buku kita. Silakan untuk pelengkap agar bisa mengembangkan robot humanoid dengan cerdas, dapat dibaca paper dan buku ini. Berikutnya adalah demo memprogram dasar, bagaimana memprogram Arduino hingga pemrograman Python untuk bisa deteksi objek dan natural language processing. Terima kasih ya, mohon dikerjakan tugasnya. Yang Anda harus lakukan adalah mencoba membuat robot humanoid ini. Anda bisa menghubungi saya melalui email dan WA untuk berkonsultasi atau untuk kebutuhan proyek pengembangan robot humanoid. Terima kasih, sukses selalu. Nah, kita masuk ke bagian pertama, dasar memprogram Arduino. Terlihat di sini bahwa Arduino untuk mengontrol pergerakan kaki robot. Sebagai dasar, bagaimana kita menghidup-matikan mata yang ada pada robot humanoid. Sebagai demo, di sini kaki ke-12 dan 13 kita hubungkan ke lampu LED. Lampu LED dengan dua warna, hijau dan biru. Bagaimana membuat kaki 12 dan 13-nya sebagai output dan bisa menghidupkan lampu LED? Maka di sini kita deklarasikan dan definisikan variabel mata biru di kaki 12 dan variabel mata hijau di kaki 13. Kita lihat di sini kita set sebagai output ya, menggunakan fungsi pin mode. Lalu untuk menghidup dan mematikan pin tersebut, untuk menghidupkan pakai variabel high, property high, dan low. Ya, sehingga dia akan hidup mati, blinking. Begitu prinsipnya ya. Nah, di bagian fungsi loop inilah program akan berjalan terus-menerus. Begitu prinsipnya. Nah, ini adalah konektor kabel USB yang dihubungkan ke laptop. Ini adalah controller Arduino ATmega 328. Oke ya, kita coba ya. Salam jumpa rekan-rekan. Di bagian satu ini kita akan coba belajar memprogram Arduino. Pada robot Meccano ini adalah dikendalikan menggunakan Arduino ya. Ini Arduino-nya terhubung ke port USB. Kita akan memprogram lampu LED untuk bisa hidup kelap-kelip seperti ini. Bagaimana caranya? Setelah Arduino terpasang dan kita sudah menginstall Arduino IDE compiler, maka kita buat programnya. Ya, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, rutin kodenya adalah kita deklarasikan variabel untuk lampu LED tersebut yang terhubung outputnya di pin ke-12 dan pin 13 sebagai output. Ya. Lalu di fungsi utama loop dia akan berputar terus, akan menghidup dan mematikan lampu yang berwarna biru dan hijau dengan tundaan 300 milisecond. Karena programnya akan looping terus-menerus, maka jadilah lampu LED-nya hidup mati seperti ini. Ini adalah dasar pemrograman output. Karena kita set pin di ke-12 dan 13-nya adalah sebagai output. Kalau kita ingin sebagai terima input, maka kita set dia sebagai input. Misalnya menerima data dari sensor atau dari saklar. Ya, setelah kita tulis seperti ini, kita bisa mengisikannya dengan klik isi seperti ini. Kita klik isi. Nah, sudah diklik, maka nanti akan muncul dan compiling. Begitu ya. Simple sekali ya.
Kalau sudah bisa ini, selanjutnya Anda bisa kembangkan program yang lebih kompleks berikutnya. Silahkan dicoba ya. Terima kasih. Salam jumpa rekan-rekan di channel Roma Inovasi AI. Kali ini bagian kedua membuat robot humanoid cerdas, yaitu bagaimana menggerakkan dua roda pada robot ini. Jadi robot berkaki ini bergeraknya dengan motor DC ya, menggunakan roda. Kita akan menggerakkan kedua motor DC ini untuk maju, belok kanan, belok kiri, dan mundur. Kita menggunakan driver motor 2 ampere karena Arduino arusnya kecil, tidak akan mampu menggerakkan motor DC dengan gearbox ini. Dengan driver motor 2 ampere menggunakan DF Robot 2 ampere driver motor, kita cukup mampu menggerakkan kedua motor DC ini. Jadi kali ini bagian kedua kita akan memprogram bagaimana dari Arduino menggerakkan driver motor ya, agar driver motor ini sanggup menggerakkan kedua motor DC ini. Kita coba lihat kodenya ya. Kita lihat juga spesifikasi dari driver motor DF Robot ini. Ini ya, driver motornya yang berupa shield. Artinya shield adalah bisa ditempelkan kaki-kakinya ke board Arduino Uno. Ya. Nah, ini kode inti dari menggerakkan motor DC. Kita menggunakan driver di mana ada 4 pin yang digunakan. Kaki 5, 4, 6, 7 untuk enable sama arah motor ke kanan atau ke kiri. Jadi karena 2 motor butuh 4 pin. Ini M1 motor kanan, M2 motor kiri. Kita untuk menggerakkannya tentu output. Ya, lalu kalau semuanya high berarti motornya bergerak ke kanan, artinya maju. Ya, kecepatannya kita pakai PWM, pulse width modulation. Ya, 200 itu udah hampir mentok. Mentoknya 255 ya. Delay setengah detik. Lalu saya buat belok kanan, berarti high sama low. Ya. 150, lalu belok kiri sama juga 150, lalu mundur. Di sini mundur ya, nggak begitu cepat, kita set 150 juga ya, dengan delay 1 detik. Jadi intinya mudah sekali. Kita memberikan keempat sinyal ini untuk mengaktifkan motor ya, enable, dan arahnya high ke kanan, low ke kiri ya, simple sekali ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba isi ya. Sukses diisi. Kita hidupkan powernya biar kuat ya, maka robotnya akan bergerak ke kanan ke kiri. Lihat ya, dia akan bergerak ke kanan ke kiri. Paham ya? Mantap ya, parameternya bisa digedein biar berputarnya lebih lama dan lebih kencang. Oke rekan-rekan, jadi di bagian kedua ini Anda sudah mengenal fungsinya dari driver motor dan bisa memprogram robot humanoid ini untuk bisa bergerak maju, kanan, kiri, dan mundur. Silahkan dicoba ya. Driver motor yang umum IC-nya itu untuk 2 ampere L298, makanya drivernya standarnya L298. Kalau di bawah itu terlalu kecil, L293D itu terlalu kecil.
Salam jumpa rekan-rekan, kita masuk ke bagian ketiga memprogram robot humanoid cerdas, yaitu bagaimana mengendalikan controller Arduino ini menggunakan Bluetooth, sehingga kita bisa buat aplikasi misalnya nanti di handphone, ya, bisa untuk menggerakkannya melalui handphone atau bertanya menggunakan Google Teknologi, ya, lalu bisa menjawab, ya, menggunakan aplikasi yang ada di smartphone Android. Oke, jadi yang pertama Anda butuhkan adalah setelah punya Arduino, Anda butuh kit Bluetooth, misalnya HC05 atau saya di sini pakai yang isi Bluetooth dari Paralax, ya, yang atas ini. Oke, isi Bluetooth, cuman ini sudah discontinued, jadi Anda harus pakai misalnya HC05 yang murah itu, ya. Lalu kodenya bagaimana? Kita pelajari. Ini dia ya. Pertama tentu mata hijau sama mata birunya aktif. Ya, kita set dia sebagai output. Nah, untuk menerima perintah serial karena Bluetooth adalah serial, ya, if serial available, maka baca inputannya. Ya, apakah inputnya A atau B? Misalnya kalau A mata biru, kalau B misalnya mata hijau, misalnya seperti itu, ya, simple sekali. Dia terhubung di kaki ke-1 dan kedua, karena 1 dan kedua itu untuk serial, ya, standarnya seperti itu. Paham ya? Sehingga kita bisa memerintahkan dia menggunakan HP untuk menghidup dan mematikan matanya, ya. Begitu prinsipnya. Jadi sekali lagi menerima input serial, dicek apakah inputnya A atau B. A hidupkan mata biru, B hidupkan mata hijau. Misalnya seperti itu. Itu intinya. Gampang ya? Kita coba. Anda unduh aplikasi kontrol Bluetooth-nya di Google App Store. Ya, misalnya Bluetooth Robot Control, lalu jalankan dan klik button A atau B. Klik A, ini misalnya klik B. Gampang ya? Salam jumpa rekan-rekan mania Rumah Inovasi AI. Kali ini saya bawakan bagian keempat, membuat robot humanoid cerdas supaya bisa deteksi objek, deteksi orang. Ya, kita pakai stereo kamera. Kenapa stereo kamera? Karena dengan kamera ganda atau stereo, dia bisa depth estimation, ya, estimasi tingkat kedalaman untuk mengukur jarak. Dengan rumus tertentu nanti akan dapat dihasilkan jarak antara kamera dengan objek. Nah, karena ini sudah menggunakan kamera, tentu kita membutuhkan program computer vision. Kita pakai Python, ya, OpenCV, library CVLib, ya, serta TensorFlow untuk deep learning, ya, deteksi objek. Oke, mendeteksi objek itu tentu high performance computing ya, jadi tentu putus-putus berat kecuali menggunakan prosesor yang memiliki GPU CUDA kecepatan tinggi. Sekarang kita bahas ya programnya. Kita lihat. Pertama, kita membutuhkan library Matplotlib, CVLib, object detection, mengaktifkan GPU untuk deep learning, TensorFlow ya. Lalu kita mengakses kamera kita, video capture 0, berarti kamera pertama yang terdeteksi ya. Kita juga menggunakan
classifier deteksi bagian atas tubuh sama mata, ya. Hard cascade upper body.sml dan hard cascade eye.sml. Ini untuk deteksi objek muka kita, misalnya badan kita. Video capture 0 mendeteksi kamera kita, lalu kita set lebarnya berapa piksel, ya. Lalu di sini ketika kamera terdeteksi, jika ada wajah yang terdeteksi di bounding box, ya. Di sini kasih title frame kanan kirinya humanoid kiri dan kanan, ya. Lalu di sini kita hitung frame per secondnya, ya. Kalau kita tekan key dia akan keluar, sehingga jadilah seperti ini, ya. Mantap ya, ini kameranya. Jadi untuk bagus memang untuk computer vision harus kameranya stereo. Tentu putus-putus karena kemampuan dari prosesor, ya, seperti itu. Oke, rekan-rekan silakan belajar Python untuk pemrograman computer vision menggunakan OpenCV, ya. Anda harus install OpenCV Python, OpenCV Contrib, CVLib dan TensorFlow. Akan saya berikan tampilannya menggunakan pip, ya, pada video setelah ini. Terima kasih, silakan dicoba. Install OpenCV Python pakai perintah pip, ya. Begitu juga untuk Contrib maupun CVLib-nya. Proyek robot humanoid kelima adalah membuat robot dapat mengenal ucapan atau speech recognition system, ya. Kita akan coba. Ini dia demo speech recognition untuk robot humanoid, ya. Kita butuh library speech recognition dan PTTSX 3. Tentu bisa kita install pakai pip install speech recognition, ya. Di sini ada function speak text untuk mengucapkan apa yang sudah didapatkan teksnya, ya. Ada function listening untuk mendengarkan ucapan dari kita yang ditangkap oleh mikrofon. Seperti ini mikrofon, ya, webcamnya, ya. Nah, sekarang kita coba nanti apa yang kita ucapkan akan tertulis dan diucap oleh robot kita ini, ya. Kita coba. Ini, ya. Hello robot. Nah, bagus, ya. Kita coba ulang lagi. Good morning robot. Good morning, robot. Ya, gitu ya. Itu dasar dari robot humanoid yang bisa mendengarkan ucapan dan berbicara. Mantap, ya. Simple, ya. Silakan dicoba, ya. Terima kasih. Bisa ditambahkan exception handling, ya. Try except kalau di Python seperti ini.